Perkenalkan, nama saya Jeremy Tumur Mamompar. Saya mahasiswa Universitas Saber Asia, program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data hasil praktikum menggunakan Power BI. Yang pertama itu report. Di sini saya menampilkan di dalam report view ini ada banyak sekali visualisasi data. Di sini saya menggunakan bar chart, pie, kolom chart, dan juga slicer. Di sini pada kolom pada visualisasi yang bar chart ini saya mengambil y axisnya itu handphone dan juga x axisnya adalah revenue per pound. Kemudian untuk pie yang pertama ini legendnya kota dan value-nya adalah revenue per pound. Untuk kolom ini x axisnya adalah tanggal, y axisnya adalah cost per pound. Itu adalah sebuah kolom di dalam tabel penjualan. Di sini semua isinya tabel penjualan. Di sini juga untuk slicer juga saya menggunakan handphone sebagai fieldnya. Di sini juga untuk pie ini juga handphone dan juga sum dari total revenue-nya. Kemudian untuk get data sendiri di sini ada berbagai macam untuk mengget, ada Excel, ada Access, ada juga SQL dan juga website ataupun dan yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah kalkulasi kolom. Untuk kalkulasi kolom ini saya ke table view, kemudian di kolom penjualan di sini ada total revenue, adalah kolom yang saya buat. Namanya itu total revenue, itu adalah hasilnya itu dari tabel penjualan pada kolom unit dikali dengan tabel penjualan pada kolom revenue per pound. Maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk selanjutnya relasi tabel. Relasi tabel ini saya ke model view dulu. Kemudian untuk di sini ada dua tabel, penjualan dan juga kota. Di sini untuk kode saya taruh di dalam kota. Ini adalah relasi antar tabel. Saya mengambil dua tabel contohnya karena di sini saya mempunyai ada banyak tabel yang sudah saya input. Kemudian di sini pada model pada table review ini saya ke kolom nama kota. Di nama kota ini adalah hasil dari relasi kota tadi. Di sini saya membuat nama kolomnya nama kota, yaitu relasi antara antara tabel kota dan juga kolom kota, karena di dalam tabel kota ini ada yang namanya kota. Selanjutnya adalah oke, untuk tampilan relasi tabelnya itu ada di menu report view di page kedua. Di sini saya menampilkan hasil relasi tadi. Di sini sum total cost by nama kota dan kota. Nama kotanya ini adalah hasil dari relasinya itu. Selanjutnya adalah filter report. Di sini saya ke report view, kemudian ke page 1. Di sini ada tadi yang namanya slicer. Di sini ada fieldnya itu adalah slicer. Field dari handphone. Jadi ada kolom handphone. Di sini misalnya ada LG V50 saya centang atau saya pilih. Di sini beberapa visualisasi yang lainnya itu juga akan mengikuti pilihan filternya ini. Itu adalah hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya multifile. Di sini saya slideshow saja. Jadi multifile ini adalah folder, adalah
file yang isinya di dalam folder, lebih dari satu file, kemudian di input. Nah, ini contohnya. Nah, di sini dalam dalam hasil tadi ada dua file di dalam satu folder itu, di mana di sini ada dua, kemudian di combine dan transport data. Selanjutnya di sini ada beberapa isi isi dari dari tabelnya itu, isi dari file. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kolom jumlah ini saya will number karena isinya adalah berupa angka. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Dia ada di page 3. Jadi di sini adalah hasil dari multi-file. Di sini saya buat dalam bentuk kolom chart. Nah, di sini ada saya buat nama tabelnya itu saya rubah menjadi nama multi-file. Oke, selanjutnya append. Nah, ini append ini adalah menambahkan satu file ke dalam tabel yang sudah ada. Contohnya itu di sini saya ke page 4. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya matrix, matrix table ataupun juga bisa menggunakan table. Nah, selanjutnya di sini ada tahun 2013 dan 2014. Pada di sini saya kasih contoh, ini adalah sebelum data itu di append. Jadi ada dua tahun di sini isinya itu ada tahun 2013 dan 2014. Tapi ketika sudah di append menggunakan cara seperti ini, maka hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, ditambah satu file tadi yang isinya itu file tahun 2015, maka ketika ditambahkan hasilnya akan bertambah. Nah, ini caranya, ini append. Jadi ini misalnya di folder di table multi file, apa apa nama table yang mau kita tambahkan. Di sini ada namanya file kedua ataupun file 2, kemudian hasilnya seperti ini sama seperti yang tadi. Selanjutnya adalah grouping. Untuk grouping ini sendiri, ini saya jelaskan di sini saya grup berdasarkan provinsi. Jadi di sini ada kota groups. Kota groups itu isinya hasil dari dari kolom kota. Nah, jika di sini ada kota, contoh, ini kalau sudah ada saya tinggal edit saja. Nah, ini hasilnya. Jadi di DKI Jakarta ada Jakarta, kemudian isi sini Jawa Barat. Jawa Barat itu ada Bandung dan juga Surabaya. Sulawesi Selatan itu ada Makassar dan Sumatera Utara itu ada Medan. Untuk selanjutnya, oke. Untuk selanjutnya, drill down. Untuk drill down ini, di page pertama, ada yang namanya, di sini bisa menggunakan dari si kolom chart ini. Nah, ini sudah ke drill down, saya drill up dulu. Nah, saya drill up lagi sampai yang paling atas. Nah, di sini ketika sudah paling atas, ini ada tahun 2018 dan 2019. Kemudian cara drill down-nya seperti ini. Kemudian ini misalnya salah satu saya pencet. Nah, tahun 2019. Nah, kolom-kolom yang lain itu juga akan visualisasi yang lainnya itu juga akan mengikuti kolom-kolom yang dipilih tadi tahun. Nah, ini misalnya nih KTR 1, 2, 3, 4. Nah, KTR ini adalah karena satu tahun itu ada 12 bulan, jadi ketika di misalnya salah satu ini KTR 1 ini ada Januari, Februari, Maret, di sini juga akan mengikuti ya.
Nah, kemudian untuk kedua ini juga sama, ini 3 bulan setelahnya, April, Mei, Juni. Yang ketiga itu Juli, Agustus, September, dan yang terakhir itu sisanya yaitu Oktober, November, dan Desember. Semuanya itu juga akan mengikuti hasilnya berdasarkan si tahunnya ini. Oke, nah ini kalau di reel up semua akan terlihat. Mixer ini saya juga sudah buat di page 6. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya kolom chart. Nah, kolom chart ini untuk mixernya sendiri saya sudah buat, yaitu namanya total unit. Total unit ini adalah kolom yang saya buat ataupun saya custom kolom yang dinamakan adalah total unit ini. Jadi kalau di dalam sebuah table view ataupun report view, di sini ketika dipencet dipilih, maka akan muncul ini sudah seperti ini. Di sini dikalkulasi, hasilnya itu adalah kalkulasi sum table penjualan, ya, ya dengan kolom unit. Kemudian di sini pada periode terakhir penjualan dengan tanggal, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini kolom tanggal, ini jadi penjualan unit ini dilihat berdasarkan beberapa tahun terakhir ataupun tahun terakhir di sini. Makanya di sini di set tanggal, yang tanggal itu adalah isinya itu ada berbagai macam tanggal. Kalau dilihat dalam penjualan, kalau dilihat seperti ini, kalau dilihat dari ininya yaitu tanggal. Jadi untuk tanggalnya ini sendiri, untuk tanggalnya sendiri ada di tabel penjualan. Ini tanggalnya. Kalau dilihat ini ada data hierarkinya. Makanya tadi ada yang namanya drill down, itu melihat data hierarkinya dia sampai yang paling bawah seperti itu ya. Di sini tanggalannya yang berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun maksud saya. Kemudian di sini makanya sum of last year. Selanjutnya adalah, nah ini memproses file Excel dengan multiple sheet. Ini saya sudah download. Kemudian di sini ada beberapa sheet atau table yang ingin dimasukkan. Ini caranya, ini ada tiga sheet ataupun 3 table. Nah, ini cara-caranya. Kemudian untuk menduplikasi kolom, ini seperti ini hasilnya. Jadi di sini sama menduplikasi. Jadi file kolom yang satu itu isinya itu sama dengan kolom yang diduplikasi. Kemudian ini file yang telah diduplikasi ini di split kolomnya itu. Jadi mengapa diduplikasi itu fungsinya untuk men-split, di mana di sini kalau di kolom handphone ini dia ada LG G8. Nah, ketika di split delimiter, nah ini caranya seperti ini di split kolom delimiter. Kemudian nah di sini dia akan memisahkan antara LG dan juga G8 ini. Jadi hasil dari duplikasi itu kemudian di split ini hasilnya, kemudian diganti
kopinya itu, kopi 1 dan kopi 2 itu menjadi merek dan tipe. Hasilnya seperti ini, hasil dari pemisahan split kolom tadi. Nah, selanjutnya adalah, nah ini untuk custom kolomnya ya, yang tadi saya sebut, bisa di custom, bisa juga di add kolom. Nah, ini saya ingin mengcustom. Jadi saya buat nama nama kolomnya itu profit per unit. Di sini ada di table, saya sudah rubah, saya lihat di cons data ini, di sini ada yang namanya profit per unit. Nah, ini profit per unit ini adalah hasil dari revenue per pound dikurang cost per pound. Kalau dilihat tabelnya di Pons data ini saya buka dulu. Oke, di sini ada revenue per pound, cost per pound, ada juga profit per unit. Oke, selanjutnya ini adalah hasilnya dari cara yang ini. Untuk selanjutnya di sini ada juga yang namanya merge. Contohnya ini ada produk pada table sales dan juga table fonts data ini mengambil kolom si handphone. Jadi ini di merge, digabungkan antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya. Ini saya memilihnya di table sales, maka akan menambah di table sales. Contohnya itu hasilnya seperti ini. Ini fonts data ya. Fonts data mengambil handphone. Nah, di sini hasilnya sudah tidak saya rubah namanya. Nah, ini hasil dari merge atau gabungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Digabung. Digabung dengan memilih salah satu kolom atau beberapa kolom yang ingin digabungkan. Hasilnya seperti ini. Saya mengambil contoh, ini tidak saya rubah namanya. Fonts data itu pada table Pons data, kolom handphone, dan ini juga yang satu lagi Pons data profit per unit. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk memfilter apa saja sih yang mau ditampilkan. Ini handphone saja. Terus selanjutnya ini juga seperti ini. Nah, ini custom kolom hasilnya itu adalah profit per unit ini. Ini caranya kolom profit. Selanjutnya, nah ini sama seperti tadi merge, menggabungkan. Selanjutnya adalah matrix table. Tadi yang sudah saya tampilkan juga adalah sebuah matrix. Nah, bisa juga menggunakan table, sama saja. Nah, untuk selanjutnya ada di baris ke, nah, 7. Oke. Di sini contohnya itu di sini pada visualisasi ini saya menggunakan beberapa field atau kolom yang saya gunakan ini adalah produk sebagai rows-nya, kolom produk, atau ini kolomnya itu pada kolom merek. Jadi di sini ada beberapa merek, LG, Nokia. Selanjutnya adalah value. Value-nya itu adalah hasilnya di sini dari beberapa merek dan produk yang dikeluarkan. Hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya itu, nah ini untuk MySQL database, importnya seperti ini, localhost, penjualan, saya mempunyai database penjualan, di mana di sini ada yang namanya PHP MyAdmin, tabel penjualan. Nah, nanti di sini akan menampilkan beberapa tabel yang ada di dalam database penjualan. Selanjutnya saya lanjut di sini slideshow. Kemudian di sini ada, nah untuk pertama kali itu diminta yang namanya sebuah localhost ini seperti persetujuan. Di sini username-nya itu root.
root itu defaultnya dari localhost phpMyAdmin ini. Oke, selanjutnya, nah ini di NC Type Support di oke saja. Nah, selanjutnya untuk tampilan dari SQL ini adalah, ini saya coba, karena saya tidak screenshot, saya coba saja di sini SQL. Localhost penjualan. Oke. Hasilnya adalah beberapa tabel yang ada di dalam database penjualan ini. Kemudian di Power BI-nya juga sama. Nah, ini adalah hasilnya sama dengan yang di MySQL tadi. Ada empat tabel. Kemudian ini sama saja dengan mengimport data menggunakan Excel ataupun website atau yang lainnya. Kemudian di load saja jika ingin menampilkan langsung ataupun di transform data jika ada sesuatu yang ingin diedit. Selanjutnya adalah line chart. Yang terakhir ini adalah line chart. Di sini di page 8 saya menggunakan line chart. Di sini saya mengambil line chartnya itu axisnya itu adalah nama kota dan y-axisnya itu adalah sum of unit. Jadi di sini ada menampilkan hasil dari beberapa unit berdasarkan kota-kotanya. Jadi di sini ada 5 kota yang yang ada di dalam nama kota ini. Oke, selanjutnya itu sudah semua. Oke, sekian hasil dari pemaparan hasil praktek saya menggunakan Power BI. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.